Saya, Letnan Jenderal TNI Marinir Purnawirawan Suhartono, putra asli daerah Batang, dengan bangga mengucapkan Dirgahayu 60 tahun Kabupaten Batang. Semoga Batang semakin jaya, maju, adil, dan sejahtera. Dirgahayu Kabupaten Batang. Batang tidak tidur, meskipun selama ini terselimuti kabut tipis yang menutupi keberadaannya. Namun secara perlahan dan pasti, kabut itu semakin pudar tersapu mentari pagi yang mulai bersinar, mengiringi langkah-langkah pasti para ksatria pencari jati diri. Para satria yang tidak lupa dengan leluhurnya, bangga dengan kota kelahirannya. Satu persatu jejak sejarah dikumpulkan sebagai bukti keberadaan para leluhurnya. Berbagai situs, data-data primer, ataupun data pendukung lainnya menjadi kunci pembuka tabir yang tengah menyelimuti kota tempat kelahirannya. Fakta pun berbicara dari zaman Wangsa Shailendra, Mataram kuno, Mataram Islam, hingga zaman perjuangan fisik melawan penjajahan, sampai era perang revolusi kemerdekaan menghadapi agresi militer 1 dan agresi militer 2. Batang telah terbukti menjadi salah satu kota yang berperan dan menjadi saksi sejarah perjalanan bangsa ini. Adapun berbagai jejak sejarah peninggalan leluhur di Kabupaten Batang, antara lain Prasasti Sejomerto pada abad ke-7 di Desa Sejomerto, Kecamatan Nerban, menjadi bukti bahwa sebuah peradaban telah lahir, yaitu Wangsa Shailendra pada masa Mataram kuno. Situs Balai Kambang di Desa Sidorejo, Kecamatan Gringsing, merupakan area pemandian alami yang digunakan mulai abad ke-7 sampai abad ke-9 Masehi pada masa Kerajaan Kalingga. Di sini juga ditemukan situs Candi Batu Bata Merah yang menunjukkan keberadaan bangunan kuno. Patung Ganesha yang menjadi simbol kebijakan dan ilmu pengetahuan, dan Taman Shailendra yang menjadi pusat kegiatan budaya, serta Punden Barundak, sebuah situs megalitik yang menjadi bukti acara ritual leluhur Batang. Bukti bahwa masyarakat Batang kala itu sangat menjunjung nilai-nilai religius. Situs-situs lain seperti Prasasti Kepokoh di Desa Kepokoh dan Prasasti Banjaran di Desa Banjaran. Demikian pula dengan Prasasti Genta Perunggu berupa lonceng perunggu yang menjadi peninggalan budaya di Batang masa itu. Batang dari masa ke masa hingga sampai pada zaman Mataram Islam telah nyata keberadaannya. Hal ini dibuktikan juga dengan keberadaan tokoh-tokoh yang tercatat dalam sejarah pada saat itu. Antara lain Adipati Batang, Pangeran Uposonto dengan putrinya yang menjadi salah satu permaisuri dari Raja Mataram ketiga, Sultan Agung Hanyokrokusumo, dengan sebutan Kanjeng Ratu Wetan atau Kanjeng Ratu Batang. Demikian juga dengan Tumenggung Bahu Rekso dengan nama asli Joko Bahu, merupakan panglima perang kepercayaan Sultan Agung Hanyokrokusumo yang mendapat tugas memimpin penyerangan terhadap VOC Belanda ke Batavia melalui laut pada tahun 1628 Masehi. Panglima maritim yang mempunyai armada laut yang kuat dan tangguh. Tokoh yang telah membuka hutan belantara menjadi kota Kendal, Batang, dan Pekalongan bersama ayahnya, Ki Ageng Cempaluk di Kasesi Pekalongan. Bahu Rekso gugur dalam penyerangan terhadap VOC Belanda di Batavia sebagai patriot kusuma bangsa. Di era berikutnya, Batang menjadi saksi perjuangan Kiai Haji Ahmad Rifai, seorang ulama serta penulis kitab, telah menyebarkan agama Islam di Kendal dan Batang. Dalam dakwahnya, beliau mengajarkan para santrinya untuk berjihad melawan penjajah Belanda. Meskipun pada akhirnya Kiai Haji Ahmad Rifai ditangkap Belanda dan dibuang di seberang lautan, seberang Danau Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara pada tanggal 19 Mei 1859. Para santri pengikut Kiai Haji Ahmad Rifai yang telah tergabung dalam Jamaah Rifaiyah
hingga kini masih dapat kita jumpai di Desa Kalisalak, Kecamatan Limpung, dengan peninggalannya sebuah masjid, serta Desa Kalipucang Wetan, Kecamatan Batang, yang jemaahnya masih melestarikan batik rifaiyah sebagai warisan budaya yang mempunyai corak khas. Batik rifaiyah bercorak khusus dengan motif alam dan tumbuhan untuk menghindari gambar makhluk-makhluk bernyawa sesuai keyakinannya. Batang pada era revolusi kemerdekaan juga berperan penting sebagai salah satu pelagan tempat basis perlawanan tentara Republik Indonesia terhadap tentara sekutu dan Belanda dari tahun 1945 sampai 1949 atau era agresi militer 1 dan agresi militer 2. Demikian juga Tentara Laut Republik Indonesia mempunyai sektor perlawanan di daerah Batang dan sekitarnya. Taman Makam Pahlawan, Bandar, dan Kadilangu Batang merupakan saksi perjuangan para patriot kusuma bangsa, para patriot pembela tanah air, yang di dalamnya terdapat prajurit-prajurit Korps Marinir yang telah diabadikan oleh Korps Armada 4 ALRI Tegal. Korps Armada 4 merupakan markas komando Angkatan Laut yang bermarkas di Tegal. Korps Armada 4 atau CA4 Tegal mempunyai 7 batalion Korps Marinir. Posisinya tersebar mulai dari Tegal, Pemalang, Pekalongan, dan Batang. Mayor R. Agus Subakti sebagai Komandan Korps Marinir pertama dengan Wakil Komandan Kapten OB Syaab dan digantikan Kapten R. Suhadi, Perwira Staf Operasi Letnan 1 Ali Sadikin, dan berturut-turut dari Komandan Batalion 1 sampai 7. Selanjutnya, dalam pertempuran di wilayah Pemalang sampai dengan Batang, dibagi menjadi Grup A sampai Grup D. Grup A meliputi wilayah Pemalang dengan komandannya Letnan 1 Muhammad Junus. Grup B, wilayah Pekalongan dengan komandannya Letnan 1 Muhijat dengan wakilnya Letnan 1 Hartono. Grup C dengan komandan Letnan 1 Suwaji menjelajah di sepanjang wilayah selatan Pemalang, Pekalongan, dan Batang yang bertugas mengamankan sektor belakang Grup A, B, dan D. Grup C bergerak mobile di antara kaki Gunung Slamet sampai kaki Gunung Perahu di timur. Grup D dengan komandannya Letnan 1 Wiranto Suwono meliputi daerah Batang. Korps Marinir dalam melaksanakan perlawanan terhadap tentara Belanda di daerah Batang juga dibantu oleh para gerilyawan setempat dan ikut pula aktif bergerilya pejabat pamung praja dari berbagai jawatan dan dinas, mulai dari bupati, Budana, camat, kepala sawatan, sampai dengan lurah dan beberapa tokoh masyarakat. Bantuan berupa perlawanan fisik ataupun logistik untuk mencukupi kebutuhan prajurit, mengingat dukungan logistik masih sangat minim. Tercatat dalam prasasti di dinding markas komando Korps Marinir Jakarta ataupun di prasasti Taman Makam Pahlawan Batang. 5 prajurit marinir gugur tahun 1946 dan telah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Bandar Batang. Sedangkan 38 prajurit marinir atau KKO AL dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kadilangu Batang antara tahun 1947 sampai dengan tahun 1949, menandai berbagai peristiwa pertempuran di daerah Batang pada hari Jumat 28 Januari 2022 oleh Komandan Korps Marinir saat itu, Mayor Jenderal TNI Marinir Suhartono. Telah dibangun monumen tank dan meriam Korps Marinir di alun-alun Batang. Batang sebagai kota pemerintahan dalam perkembangannya juga mengalami dinamika pasang surut pada tahun 1936. Kabupaten Batang di era penjajahan Belanda digabungkan dengan Kabupaten Pekalongan. Namun pada 8 April 1966, setelah melalui perjuangan panjang para tokoh-tokohnya, akhirnya Batang berhasil berdiri sendiri sebagai kabupaten yang mandiri, bukan bagian dari Kabupaten Pekalongan. Batang adalah palagan bagi para petarung patriot pembela bangsa. Batang semakin percaya diri dan bangga dengan jati dirinya. Batang Jaya, maju, adil, sejahtera.